Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang dilaksanakan mulai Senin 26 Juli 2021 di Banjarmasin membuat berbagai aktivitas warga mulai dari usaha hingga pendidikan ditutup sementara. Untuk memastikan kebutuhan warga selawas pelaksanaan PPKM, maka akan memberikan bantuan baras bagi ribuan warga di Banjarmasin. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang dilaksanakan mulai Senin 26 Juli 2021 di Banjarmasin membuat berbagai aktivitas warga mulai dari usaha hingga pendidikan ditutup sementara. Untuk memastikan kebutuhan warga selawas pelaksanaan PPKM hingga 2 pekan ke depan, pemerintah pusat melalui Bulog Kalimantan Selatan memberikan bantuan baras bagi ribuan warga di Banjarmasin. Pimpinan wilayah Badan Urusan Logistik Kalimantan Selatan Muhammad Imran Rosidi yang melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Banjarmasin Baisukan Senin 26 Juli 2021 menyatakan Bulog Kalsel menyalurkan bantuan baras kepada warga sebanyak 2.000 ton yang tersebar di Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan. Untuk Banjarmasin mendapat jatah 23.830 keluarga penerima manfaat atau 238 ton baras. Muhammad Imran Rosidi menyatakan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempercepat penyaluran bantuan agar bisa cepat sampai kepada warga. Masing-masing keluarga penerima manfaat nantinya akan mendapatkan jatah sekitar 10 kg. Dalam penyalurannya, Bulog Kalsel juga bekerjasama dengan PT Pos Indonesia agar kada terjadi kerumunan. 2.000 ton lah, gampangnya seperti itu ya. 2.000 ton? Ya, gampangnya gitu Pak. Ya. Dan untuk Kota Banjarmasin, karena di lingkup Kota Banjarmasin, itu KPM-nya sekitar 23.830 KPM. Jadi beras yang harus disiapkan sekitar 238 ton. Yang mudah-mudahan rapat hari ini kita menghadap ke Pak Wali itu dalam rangka dukungan untuk percepatan penyaluran. Karena beras ini sebenarnya dibagi selama jangka waktu PPKM. Kemarin sebenarnya kalau nggak ada perpanjangan ya sebenarnya mestinya tanggal 20 awal, tapi ada perpanjangan lagi tanggal 25 dan ini ada perpanjangan lagi sampai tanggal 2 Agustus. Dan ini sebenarnya kalau launchingnya sudah kita mulai tanggal 18 Juli kemarin. Secara nasional launching tanggal 18, terus kita lakukan koordinasi dengan Dinsos, dengan Pemkab untuk membantu atau mendukung proses penyaluran ini. Untuk barangnya sendiri disiapkan oleh Bulog, sementara transporternya, distribusinya itu akan dilakukan oleh PT Pos. Kira-kira itu ya. Kepala keluarga misalnya. Untuk program ini memang hanya untuk beras, itu hanya sekali aja, dan setiap KPM mendapatkan 10 kilo. Sekali lagi? Ya, sekali lagi. Ya. Dan ini ada informasi baru lagi, jadi kemarin 10 juta PKH dan 10 juta BST KPM-nya. Ada baru lagi itu sekitar 88 juta itu untuk KPM BPNT non PKH. Untuk Kota Banjarmasin itu sekitar 13.274 KPM. Nanti akan mendapatkan tambahan lagi. Jadi khusus yang KPM BPNT non PKH. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Banjarmasin Lilik Wahyu Sabtono membedakan penyaluran bantuan baras ini nantinya dibagi dalam beberapa titik atau wilayah di 5 kecamatan hingga ke tingkat kelurahan di Banjarmasin. Bahkan waktu penyalurannya dibagi dalam beberapa sesi agar penerapan protokol kesehatan tetap terlaksana dengan baik. Kami sedang dengan BST, di mana BST ini yang kami biarkan sekarang periode Mei dan Juni. Jadi nanti si KPM menerima 600.000 untuk yang BST. Adapun teknis penyalurannya, kami sudah berjalan mulai hari kemarin. Memang kemarin baru kami laksanakan di kantor Pos Banjarmasin yang di Mangkurat. Mulai besok kami sudah menambah titik lokasi bayar. Rencana kami besok sudah kita tambah di lokasi di kantor kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara, dan di kantor camat Banjarmasin Selatan. Dan selanjutnya lagi kami tambah lagi titik lokasinya khususnya yang beras itu sampai ke titik-titik kelurahan. Jadi makanya pada hari ini kami menghadap Pak Wakil Wali Kota mohon dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga nanti pada saat kami koordinasi sampai ke titik kelurahan sudah bisa connect lah, berarti sudah pihak kelurahan itu sudah tahu, sehingga kami tentunya butuh dukungan dan butuh support dari jajaran pemerintah daerah.
Mekanismenya karena ini dalam masa pandemi, tetap kami memperhatikan prokes. Kami buatkan jadwal perurahan dan kami atur jamnya. Ada jam shift pagi, ada shift siang. Jumlahnya juga artinya kami juga tidak berani terlalu banyak gitu. Kami tetap